وصحبه وذريته الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه. وشتنا ما بينهما أي بعد ما بينهما، وذلك أن المستدل به على غيره عرف الحق وهو الوجود الواجب لأهله وهو الله تعالى، أي لم يثبت الوجود إلا له سبحانه وتعالى. وأما الحوادث فهم عدم وحد. وشتان ما بينهما dan jauh bahasa kita perbedaan. Syatana ini maknanya ay farqun kabir, jauh perbedaannya. Ada maknya ini ma zaidah cuma jadi taukid, jadi jauh sekali kita perbedaannya bainahuma antara dua golongan semalam, dua golongan antara man yastadillu bihi satulah lawan man yastadillu alaihi. Jadi bainahuma itu bainaman yastadillu bihi lawan man yastadillu alaihi. Jauh perbedaan, artinya sangat jauh perbedaan antara dua golongan ya, antara man yastadillu bihi lawan man yastadillu alaihi. Ai ba'udama jauh sekali perbedaannya bainahuma antara keduanya, antara man yastadillu bihi lawan man yastadillu alaihi. Bauda itu bil madi zaidah. Jauh perbedaannya, tadinya sangat jauh perbedaannya dalam segi pengetahuan ma'rifatnya antara dua golongan itu, antara man yastadillu bihi. Man yastadillu bihi ini orang yang mengambil dalil dengan wujudnya Allah atas adanya alam yang dinamakan al-muradun atau namanya al-wasilun, lawan orang yang man yastadillu alaihi. Man yastadillu alaihi ini orang yang mengambil dalil kepada alam
ada dua golongan. Ada orang yang mengambil dalil dengan Allah atas adanya alam. Satu ini orang yang mengambil dalil atas wujudnya Allah, atas keberadaan ini alam atau bukti adanya alam. Nah, ini namakan al-muradun atau al-wasilun, orang yang dikehendaki Tuhan sampai ma'rifatnya lawan Tuhan. Satu golongan itu. Ada orang yang mengambil dalil, mengulah dalil dengan alam atas wujudnya Allah, atas bukti keberadaan Allah. Ini dua golongan. Orang yang mengambil dalil wujudnya Allah atas keberadaan bukti adanya alam ini, itu dinamakan al-wasilun, wasilun atau al-muradun, orang yang sampai ma'rifat Tuhan. Ialah orang ahli wilayah, orang yang sudah dekat Tuhan, pangkat kewalian, orang yang sudah ma'rifat lawan Tuhan. Ada yang kedua, orang yang mengambil dalil daripada alam semesta ini, diulahnya dalil alam ini atas bukti keberadaannya Allah. Nah, itu namakan al-muridun awisanikun, orang yang masih berjalan meniti jalan menuju kepada hadrat Tuhan, itu salik. Itu orangnya walaupun ahlullah tapi belum wasil, belum sampai. Jadi dua golongan ini jauh perbedaannya dalam aspek bahasa kita, pengetahuan ma'rifatnya. Jauh berbeda. Jadi kalau hanya orang yang mengambil dalil Allah, diulahnya dalil atas keberadaan wujudnya alam, ini namanya orang al-wasilun, orang yang sampai ma'rifatnya lawan Tuhan, orang yang sudah mukasyafah, terbuka hijab. Adapun orang yang mengambil dalil alam ini, diulahnya dalil atas keberadaan Allah, itu namanya salikun atau muridun. Nah, ini belum dinamakan wasil lagi, karena masih terhijab dengan hijabul wahab, hanya terdidik dengan alam, karena alam di sisi itu lebih zahir daripada Allah. Nah, jadi jauh perbedaannya dalam segi pengetahuan ma'rifatnya antara dua golongan. Dan maksud syaddana ma bainahuma, jauh sekali perbedaannya antara dua golongan tadi, antara man yastadilu bih lawan man yastadilu alaihi. Ai ba'da ma bainahuma, jauh sekali perbedaan antara keduanya. Baina man yastadillu bihi lawan man yastadillu alaihi. Wa dzalika anna al-mustadilla bihi ala ghairihi arafa al-haqqa li ahlihi. Wa dzalika ay wa dzalika al-farqu bainahuma, dan bermula perbedaan antara keduanya, antara man yastadilu bihi lawan man yastadilu alaihi. Perbedaannya annal mustadilla bihi, yaitu bahwasanya orang yang mengambil dalil bihi dengan Allah, bihi billah, ala ghairihi, atas yang lain daripada Allah. Jadi ghairihi ini ialah alam. Jadi man yastadillu bihi ala ghairihi, maksudnya orang yang maulah dalil, orang yang maulah dalil, maulah bukti keterangan dengan wujudnya Allah atas keberadaan alam. Ala ghairihi, adanya
ini ialah mustadil bihi ini orang yang wasil, orang al-wasilun atau al-muradun, orang yang sampai ma'rifatnya lawan Tuhan. Orang yang sudah ada yang memegang wilayah, orang yang sudah adanya makamnya makam masyarakat. Jadi orang yang mustadil bihi ini orang yang mengambil dalil dengan Allah atas keberadaan itu alam, arrafal haqqa, mengenallah ia si mustadil bihi tadi al-haqqa akan al-haq. Al-haq ini ialah Allah kan. Arti haq ini ialah orang yang mempunyai wujud hakiki. Ada kita ini adanya wujud yang batil, karena kita ini wujud kada hakiki, wujud majas saja, dan kita bergerak al-batil. Ada Allah al-haq, karena Allah itulah orang yang mempunyai wujud yang hakiki, orang yang wujud yang sebenarnya. Artinya wujud yang bersendirian, wujud yang mawjudun bi nafsihi. Jadi mengenal ia akan al-haq tadi, orang yang mempunyai wujudnya hakiki. Wa huwa itu al-haq, itu al-haq, al-wujudul wajibu, yaitu orang yang mempunyai wujud yang wajib lah, wujud hakiki lah bahasa wajib. Li ahlihi, li ahli al-haq, li ahli al-haq. Wa huwa itu al-haq Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaran al-haq itu ialah Allah. Lalu apa maksudnya? Ar-Rabbal haqqa li ahlihi, maksudnya ay lam yusbitil wujuda illa lahu subhanahu wa ta'ala. Si mustadil bihi tadi tiada menetapkan ia si mustadil bihi tadi al-wujuda akan wujud hakiki, akan wujud hakiki tadi illa lahu subhanahu wa ta'ala, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mustadil bihi ini ialah orang yang sudah wasil, orang yang sudah sampai ma'rifatnya lawan Tuhan, yang tergelar al-muradun. Jadi al-mustadil bihi tadi atau al-muradun atau wasilun tadi inya mengenal akan Allah, bahwa Allah Ta'ala itulah orang yang mempunyai wujud hakiki, orang yang mempunyai wujud hakiki. Li ahli, bagi ahli hak, maksudnya itu lam yusbitil wujuda, tiada menetapkan ia si mustadil bi al-wujuda akan wujud hakiki itu illa lahu subhanahu, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang wasil. Jadi orang sampailah ma'rifatnya kepada Allah tadi, ia menetapkan dalam hatinya orang yang mempunyai wujud hakiki itu hanya Allah. Yang lain ini tidak ada bisi wujud hakiki, wujud majas saja. Nah itu orang yang sudah sampai ma'rifatnya lawan Tuhan. Adapun kita inilah hanya wujudnya wujud majas hanya, wujud bayang-bayang Allah hanya, wujud kezahiran kenyataan untuk memandang di Allah. Ada Allah ini hanya wajibul wujud, ada wujud hakiki, wujud yang hakiki tadinya wujud yang berdiri dengan sendirinya. Ada diwujudkan orang, ada kita ini wujud yang mawjudun diwujudillah,
Mewujud kita dengan sebab Allah bertajalli, lalu kita mewujud lalu ada. Ada Allah ini wujud yang berdiri sendiri, wujud yang mustaqillah bahasa kita kan, wujud yang berdiri sendiri. Ada orang yang mewujudkan wujudnya Tuhan kita. Akhirnya ada wujud. Wa ammal hawanisu fahum adamu wahdin. Dan adapun bermula wujud segala orang yang baharu, ya makhluk hawadis ini, bahwa maka mereka itu hawadis ada wahdin, yaitu adam semata-mata. Artinya tidak ada wujud semata-mata. Ini kan orang yang sudah ma'rifat lah, orang yang sudah wasil ilallah. Jadi orang yang sudah wasil itu menetapkan di dalam sirnya, di dalam hatinya, yang mempunyai wujud hakiki itu hanya milik Allah saja. Adapun wujud hawadis, wujud makhluk, wujud alam semesta ini, itu ada wahdin. Tadinya tidak ada wujud semata-mata. Ini orang yang sudah ahli syuhud kayak ini jadinya. Kayak apa kita lah, artinya membuktikan bahwa artinya wujud makhluk ini hakikatnya ada. Ada hakikatnya. Nah, wujud hakiki itu hanya milik Allah. Dan itu pandangan orang-orang yang sudah wasil kan, yang sudah sampai ma'rifatnya lawan Tuhan. Nah, jadi kita ambil dalam ayat di dalam Al-Quran untuk mentahqiqkan bahwa kita ini hakikatnya ada, hakikatnya pada musyahadah. Jadi di dalam Al-Quran itu kan ada kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, Al-Quran ini ambilannya. Ala jadi kullu syai'in ma khalallahu batil. Hadis Nabi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi kullu man 'alaiha fanin, kullu man tiap-tiap man ini umum, usul musyarak. Jadi umum, artinya manusia, binatang, gunung, pohon, kayu, pokoknya habis bakar, dicicip ke dalam peninggalan. Kullu man 'alaiha fanin, atasnya itu adalah fanin, yaitu binasa. Artinya binasa itu ada mempunyai wujud. Jadi kita artinya binasa itu ada mempunyai wujud hakiki. Lalu apabila kita panahnya alam ini, binasanya ada mempunyai wujud apabila lalu ditafsirkan oleh orang ahli tasawuf, dan kullu man 'alaiha fanin itu ai bi zamanil madi, bi zamanil hal, wa bi zamanil istiqbal. Jadi panahnya hawadis ini, panahnya makhluk ini bi zamanil madi, pada masa dahulu. Artinya pada masa dahulu itu artinya waktu Allah bersendirian. Waktu Allah bersendirian itu kita ada. Itu bisa berbalik. Karena pada waktu Allah bersendirian itu makhluk ada, alam ada, kursi ada, arasy ada, nur Nabi kita pun ada. Dan disitulah panahnya kita pertama. Bi zamanil madi,
pada masa madi kita akan ada kuluman yang ada akan itu. Ada nama kita? Siapa ada pada masa itu ada benci yang wujud. Nah, kemudian panahnya kita pula di zamanil hal pada masa sekarang. Pada masa sekarang pun kita hakikatnya panah karena wujud kita di qaimnya biwujudillah. Adanya kita ini karena Allah bertajalli kepada kita, lalu kita muncul, lalu kita ada. Allah mewujud pada insan ini dengan rahasianya, dengan sifatnya, asmanya, afalnya. Lalu kita ini hidup, bergerak, lalu kita ini bahasa kita berkelakuan, bersifat, berasma. Itu karena tajalli wujudnya Allah di dalam rahasianya. Lalu kita muncul, lalu kita hidup. Padahal kita mawujudun biwujudillah. Kita ini mawujud dengan karena tajalli Tuhan. Ada wujud yang bersendirian, ada wujud yang mustaqillah, ada kita karena dengan Allah. Dua. Kemudian sesudah kita kena umur banyak 100 tahun, dewasakanlah panjang umur 100 banyak 200 kita ini kulit gelap adanya meninggal dunia. Nah, kebutuhan roh yang lah tinggal pula. Nah, kita hilang kita. Nah, itulah adanya kita padanya kita masa akan datang. Jadi pada masa mati, masa dahulu, masa sekarang dan masa akan datang pun kita dipanah juga. Karena kita adanya kembali kepada Allah, hilang wujud kita. Nah, dengan dicampur roh oleh Allah Taala. Nah, jadi artinya wujudul hawadis ini, wujudnya makhluk ini hakikatnya ada wujud yang hakiki. Ada wujud hakiki. Karena mawujudun biwujudillah. Lalu hukumnya Adam. Jadi al-wujud baina adamaini adamun. Al-wujud ada tapi diapit dua kali tiada. Artinya diselang-selangi daripada dua kali tiada. Jadi yang pertama kita akan adalah karena diakhiri dengan kematian, hilang kita nih. Lalu kita duduk di tengah-tengah kita sekarang, duduk di tengah-tengah antara dua ketiadaan dari hukum yang ada di dalam pandangan ulama alim-alim. Jadi hukumnya ada karena kita ini ada di sela-sela antara dua ketiadaan. Dahulu ada berakhir dengan kematian hilang. Jadi wujud kita ini ada batin. Tiada semata-mata karena kita mawujudun biwujudillah. Karena artinya adanya kita itu karena penzahiran. Artinya penzahiran karena Allah menyatakan wujudnya pada dengan tajalli kepada diri insan. Jangan-jangan Allah bertajalli pada diri insan, kita kan muncul ada. Bisa kita lenyap, hilang, sirna ada disebutan apa-apa karena Allah menyatakan dirinya. Nggak nyaman kayak pemahamannya lah. Ini kan kita akan diri pembuktian bahwa kita ini hakikatnya Allah juga tak bertajalli, hanya kita wujud. Diri kita ini kan bisa hidup dengan apa? Dengan roh yang lah. Hidup ini dengan roh lah. Jangan-jangan rohnya mati lah. Roh hidup dengan roh. Kemudian roh ini, hakikat daripada roh ini adalah nur Nabi kita, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tadinya diri kita ini kaimnya dengan Nur Muhammad. Yang terakhir. Kemudian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kaimnya di mana pula?
qaimnya dengan sifat Tuhan yang bernama hayat. Karena hakikatul Muhammadiyah itu adalah hayat. Nah, namakan sifat jamal dan kamal Tuhan di hayat. Nah, jadi kita kan qaimnya dengan hayat Tuhan, dengan sifat hayat Tuhan. Jangan dengan sifat hayat Tuhan kita jadi hidup. Hayat tajalli kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad tajalli kepada ruh. Jadi bahasa kita kan masuklah yang bahasa kita menjadi kita lagi hidup negara berkelakuan. Ya kan. Nah, kemudian naik apa? Jadi sebenar-benar hayat tadi siapa? Nah, sebenar-benar hayat tadi ialah Zat. Karena sifat itu qaim dengan Zat. Karena sifat la tufariqu bil mausuf. Karena sifat itu masih ada berpisah dengan mausufnya dengan Zat. Nah, jadi ya Allah. Nah, jadi kan adanya mewujudnya diri kita itu, munculnya diri kita itu, zahirnya diri kita itu karena tajalli Allah. Nah, kezahiran Allah. Allah menyatakan dirinya nak laisa kamitslihi syai'un tadi dengan meminjam wujud insan tadi. Nah, lalu nyata. Nah, padahal itu hakikatnya. Seandainya Allah ada tajalli, ya kita Allah tanah kita hilang, kita sirna, kita pada disebutan apa-apa. Nah, itulah ammal hawadisu bahum ada muhaddid. Jadi wujudnya segala baharu itu sebenarnya itu tiada semata-mata pandangan orang yang sudah ma'rifat. Nah, itu makanya tadi orang mustadil bin itu yang sudah wasil ila Allah. Nah, jadi orang-orang yang sudah sampai ma'rifatnya kepada Allah, lalunya mengakibatkan dan meyakini di dalam hatinya bahwa yang mewujud dengan sebenarnya hanya Allah saja. Hanya Allah saja sebenarnya. Ada kita ni yang kita bayang. Bayang itu apa yang ada ampun bayang tadinya ada. Ya. Kenapa ada bayangnya? Karena ada ampun bayang kalau ada itu. Air lawan gelombang, air lawan gelombang lah. Ada warna es namanya es. Kenapa es itu matinya mewujud? Ada nih berbentuk es gitu, es batu kayaknya lah. Ini sebagai tamsil aja bang, Allah Maha Suci cuma menghampirkan paham, ya Allah, menghampirkan paham supaya paham. Kenapa es itu mati ada kan? Mati berwujudnya muncul is itu karena air lah membeku inya bernyata jadi dia ujar si air jangan jadi aku membeku ikan bisa ada bernama is aku benar jadi jangan aku ujar si air tadi ikan ada karena aku menampakkan diriku dengan rupa es. Lalunya mau wujud itu lah. Cuma kan kita inilah jangan kita mengaku jadi Allah Ta'ala ada. Cuma kita mazhar wujudnya, kenyataan wujudnya Allah Ta'ala. Bukan kita mengaku jadi Allah Ta'ala kayak zindik ada. Gelombang, ya Allah. Gelombang itu kan kenyataan wujud apa? Wujud air lah. Kenyataan wujud air. Seandainya air kada bertajali, kada bergerak, kada bernama gelombang. Karena wujud gelombang itu kada ada. Wujud gelombang itu kada ada. Amun kada percaya dengan wujud gelombang itu kada ada. Bahwa ada gayung atau baskum lah. Waktu bergelombang itu tangguh kainan. Bahwa tetapi di hati ada wujud gelombang. Nah ada itu banyak ada yang cuma yang bakal lakukan. Nah bergelombangnya nanti gelombang aku je banyak gelombang. Padahal wujud silat wujud banyak.
tapi paham apa ini pandangan dalam ahli masyarakat. Inya nang penyata ya. Nah itulah maksud tadi. Jadi al-mustadil al-mustadil bihi, bahwasanya orang yang mengambil dalil bihi di wujudillah ala ghairihi, atas yang lain daripada Allah, yaitu alam. Arrafal haqqa, telah mengenal dia si mustadil bihi tadi al-haqqa akan Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa itu al-haqq al-wujudul wajibu, yaitu wujud yang hakiki bahasanya, li ahlihi li ahli al-haqq, wa huwa itu al-haqq Allah ta'ala, ay lam yusbitil wujudan. Ini ayat ini mentafsirkan arrafa al-haqqa li ahli, maksudnya ay lam yusbitil wujudan, tiada menetapkan ya si mustadil bih tadi al-wujud akan wujud hakiki, itu wujud yang sebenarnya, illa lahu, hanyalah milik Allah semata-mata, hanya yang lain tidak bisa wujud. Orang yang kada bisa wujud kan tidak mau wujudnya. Orang yang kada bisa wujud kalau wujud lah, kada awal yang ada bisa wujud tak wujud yang awal nang bisa berwujud muncul itu benyata itu kalau ini bisa wujud. Siapa bisa wujud ya? Allah. Bapak wujud kita ni Pak, wujud adanya mazhar wujudullah, tempat memandang kenyataan wujudnya Allah itu. Wujud hakiki lah. Kalau kita memandangkan kita ini ada wujud, hakiki Allah ada, sirik itu bakal tidak. Kita ni mengaku bahwa kita ini ada wujud hakiki, dirinya lah Allah ada wujud hakiki, dua sirik lah. Memandangkan dua wujud sirik lah. Allah ada di sini wujud hakiki, kita ada juga. Sirik kita, kelahiran, kafir kita. Apabila memandangkan dengan tindakan bahwa kita ini ada mempunyai wujud hakiki, wujud hakiki kita aja, wujud yang mustaqillah, wujud yang bersendirian, wujud binafsi ada kita. Ayat Tuhan juga kita ini kafir kita. Cuma kita ini ada wujud, yaitu wujud majazun, wujud zilun, wujud bayang-bayang, wujud kenyataan untuk memandang wujudnya Allah aja. Ada buktinya ada kita hilang dengan otomatis. Biasa mandi lah. Mandi mati, barang mereka bisa mandi. Bisa lakukan dia dengan dia. Ada kabar dari kelak. Bergerak bang. Ada kabar dari kelak. Ada kabar. Hilang kain lagi. Kita sudah sampai di patah tulang bawah tanah. Innalillahi wa inna ilaihi wujud kelak. Wujud yang sebenarnya. Dan itulah pandangan orang yang sudah wasil. Jadi orang yang pandangan yang wasil ilallah itu ia menetapkan bahwasanya wujud yang sebenarnya itu hanya milik Allah Ta'ala aja. Ada berwujud hawadis itu untuk menemukannya. Ada muhdin, ada semacam-macam. Karena kita hilang mereka. Jadi adanya makhluk ini, adanya diri makhluk ini hanya bahasa kita mazhar saja, tajalli daripada wujudnya Allah saja. Lianna al-mukawwanat mazahiru wa majaliyu lidzatin wahidah. Karena bahasanya alam semesta ini adalah mazahiru, tempat kezahiran, wa majaliyu, dan tempat kenyataan, lidzatin wahid,
bagi zat yang satu itu Allah. 4 kenyataan untuk memandang wujudnya Allah hanya. Nah itu pahaman daripada wal mustadillu bihi ala ghairi arrafa al-haqqa wa huwa al-wujudul wajibu li ahlihi. Wa Allah ta'ala ay lam yusbitil wujuda illa lahu subhanahu wa ta'ala wa amal hawadisu wa hum adam mahjin. Tiada semata-mata. Ini pandangan orang ahli syuhud lah. Namun dia kalau dia semata-mata itu kan dia kecombohan aja. Tiada. Kayak apa misalnya ya? Kecombohan ini padahal ada. Nanti anulah. Jadi pandangan orang yang sudah wasil tadi. Jadi segala hawadis ini ada mumahdin, hanya pada semata-mata. Karena si hawadis itu wujudnya itu kada wujud binafsihi, kada wujud nang mustaqillah, nang kada bersendirian. Adanya itu karenanya mewujud dengan diwujudillah. Sebabnya ada dengan adanya Allah. Nah, gitu. Karena seandainya Allah kada bertajalli kepada hawadis tadi, si hawadis itu lenyap, hilang, sirna. Ada dari sebutan apa-apa. Itu kan dihukumkan ada mahdi. Diternyakan. Banyak kita tidak diambil Tuhan sifatnya nih. Karena kan pada diri kita ini ada tajalli Tuhan nih, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama bahasa alam. Disebutnya dan tahu ini sifat makani. Yang lah qadirul muridun alimun hayyun samiun basirun mutakalimun, sifat ma'nawiyah. Di sifat jama dan kamal Tuhan. Diambil Tuhan ini, dicabut Tuhan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dari Tuhan sesungguhnya sifat asma apa dan wujudmu itu ampun kok, dan kau kembali kepada aku. Hilang kita. Kaulah bergeraklah, kau pandanganlah, kau melihatlah. Hilang kita. Buat ulang tanah. Nah, hilang. Nah itulah bukti bahwa kita ini ada mumahdin. Ada dan hakikatnya semata-mata. Adanya kita sekarang ini karena penampakan wujudnya Allah yang laisa kamislihi. Zahiran, penampakan. Tapi ini bukan jadi Allah Ta'ala ada. Tajallinya zahiran, mazhar wujudnya. Artinya, namanya hendak menyaksikan kesempurnaan daripada Allah. Ya, jadi wa bi anfusikum afala tubsirun wa huwa ma'akum aina ma kuntum man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Jadi kesempurnaan untuk memandang wujudnya Allah pada diri kita. Karena sifat asma af'al ini ada zahir pada diri kita. Itulah penampakan Tuhan yang nyata pada diri kita. Nah, kita awal bergerak tadi yang kalau ada pun ada Tuhan, ada Allah. Kita awal mendengar ada dengan samanya Tuhan. Kalau kita berkata-kata ada kalamnya Tuhan, ada awal. Kita awal berwujud kecuali dengan hayatnya Tuhan. Nah, lalu kita ini muncul berzahir billah, lalu mawujudun biwujudillah. Mawujudnya itu dengan sebab Allah yang bertajalli dengan segala sifat asma dan amalnya. Nah, itu lalu muncul. Namun sejarah kasarnya Allah menyatakan dirinya nang laisa kamislihi untuk meminjam wujud alam ini, wujud insan ini pinjam Tuhan. Yang katanya alam ini libasul haq adanya. Misalnya dalam tidur nafis itu libasul haq atau mir'atul haq atau musyahatul haq. Nah, pinjam Tuhan untuk adanya menampakkan dirinya yang laisa kamislihi tadi. Pinjam wujud insan, wujud alam ini untuk menampakkan dirinya yang laisa kamislihi. Karena nama laisa itu ada kode pendapati dengan mata kepala kita itu ada awal. Nah, lalu Allah Ta'ala untuk menyatakan dirinya itu
minjam kepada alam, pada insan itu. Lalu belajar dia lagi zahir dengan sifat asma apa kita menerima, insan ini menerima. Nah, setelah kita menerima lalu kita mempunyai hal, kalau mempunyai sifat, mempunyai asma, mempunyai amal. Kalau kita berwujud ya adalah wujud. Karena wujud hakikatnya wujud ini yang wujud dengan rahasianya tadi, dengan sifat dan asma afalnya tadi. Lalu insan menjadi mazhar wujudnya. Alam ini ada insan jadi kenyataan untuk memandang wujudnya yang laisa manusia. Nah, itu maksudnya. Namanya ya jangan hanya baru tampak lagi kena yang dikasih di sana. Ya ini main zogia dia sampai kita haruslah. Jadi wa ammal hawadisu, dan ada wujud segala yang baharu, fahum, maka itu hawadis tadi ada muhammad, itu tidak ada wujud sama sekali pada pandangan orang ahli ma'rifat. Fa'asbatal amra, maka menetapkan ia si mustadil bih tadi atau kepada arafa, hanya ditarjim ini. Maka menetapkan ia si mustadil bih, orang yang sampai tadi, orang yang wasil tadi, al-amra akan perkara. Wahum itu al-amru tadi perkara, al-hawadisul adamiyatu, yaitu segala yang baharu yang dibangsakan kepada Adam, bangsakan dia tadi. Jadi menetapkan si mustadil bih tadi akan segala yang baharu yang ada min wujudi aslihi, itu berasal atau bersumber daripada wujud yang asli. Siapa? Wa huwa itu wujudu aslihi Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay ja'ala wujudahu mustafadan min wujudillahi ta'ala, mengiktikadkan ia si mustadil bih, al-wasilun tadi, orang yang sampai mengiktikadkan si mustadil bih tadi wujudahu, akan wujudnya si hawadis, adanya si hawadis mustafadan, yaitu bersumber min wujudillah, daripada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya jangan-jangan Allah yang berwujud, alam ini ada, insan ini ada, makhluk ini ada, karena inya ternyata dengan rahasianya. Nah, jadi zahirlah hawadis ini. Alladhi qabalahum wa zahara fihim, alladhi yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala qabalahum, telah berhadap ya Allah akan itu hawadis, wa zahara bihim, dan telah menampakkan dirinya itu Allah tadi, bertajalli ya Allah, zahara ini artinya menampakkan dirinya, bertajalli ya Allah bihim pada hawadis. Lalu fawujidu, maka menjadi wujudlah itu hawadis, menjadi ada itu si hawadis tadi. Wujudnya dia menjadi munculnya ada dalam hawadis tadi. Wa illa ay wa illam yaj'al wujudahu mustafadan min wujudillahi ta'ala ila akhirih. Wa illa ay wa illam yaj'al wujudahu mustafadan min wujudillah alladhi qabalahum wa zahara bihim, bahwa maka mereka itu hawadis ada muhaddid, yaitu tidak ada semata-mata, ada wujud semata-mata. Nazri arba'i syuhud, menurut pandangan orang yang sudah bahasa kita dikurniakan maqam musyahadah, ada
Ada yang orang yang sudah diberikan Tuhan maka usaha, jadinya kayak gitu. Jadi kan ada dua pandangan. Ada yang memandang air banyu, lalu memandang air dengan rupa gelombang atau rupa es. Nah ini orang yang wasil. Artinya memandang Allah, Allah terjadi kepada hawadis, pada alam. Jadi Allah jumlahnya dalil, Allah jumlah bukti atas keberadaan wujudnya alam. Nah ini orang yang wasil sampai ma'rifat. Adapun orang yang belum sampai ma'rifatnya kepada Allah, alam ini diulahnya dalil atas keberadaan wujudnya Allah. Alam diulahnya bukti atas keberadaan adanya Allah. Ini baru sampai orangnya. Bujur aja orangnya itu, artinya sudah ada ma'rifat, cuma belum wasil, belum sampai. Karena masih terhijab dengan alam. Karena alam itu dihukumnya lebih zahir daripada wujud Tuhan. Lain tadi, kalau yang wasil itu, inya memandang Allah, Allah itu bukti atas wujudnya Allah, wujudnya alam. Ya. Lain malah. Banyak kita kan ahlullah ini dua, adanya orang yang ahlullah ini dua. Ada yang dinamakan kan muridun atau salikun. Jadi yang itu muridun salikun ini memandang alam dulu. Alam ini bukti atas keberadaan wujudnya Allah. Nah ini ahlullah dua, cuma belum sampai kepada martabat wasil, belum lagi adanya salik aja laginya atau muridun, karena masih mendiding kepada alam, karena alam ini lebih zahir di sisinya daripada Allah. Pada Allah itu azhar min kulli syai'in. Nah, yang paling alam ini bukti atas wujudnya Allah. Nah, ada yang kedua, adanya ia al-muradun atau wasilun. Jadi al-muradun al-wasilun ini memandang Allah dahulu. Allah jadi bukti atas wujudnya alam. Kayak apa gitu ya? Nah, jadi Allah menjadi bukti atas wujudnya alam ini. Maksudnya sebelum dia memandang alam, sebelum dia terlintas hatinya menyaksikan alam, Allah itu sudah mewujud dalam hatinya. Allah itu sudah hadir dalam hatinya. Allah itu sudah zahir dalam hatinya sebelumnya menyaksikan alam. Itu wasil ya. Karena sudah isbat di hati. Karena ada wasil itu apa? Tamakkun, sudah tamakkun dalam musyahadah wa dawam wa tisad. Artinya sudah menetapkan di hati sebelumnya menyaksikan sesuatu. Ada kita ini kan dahulu baca ramik dahulu, melihat alam dahulu. Oh, langit ini bukti atas adanya Allah Taala. Melihat punya pohon kayu itu bukti ada sekudrat keadaan Allah. Dan wujudnya itu ma'rifat, cuma itu belum wasil orangnya, karena terbimbing oleh pohon kayu tadi, terbimbing oleh langit tadi. Ada hijab pada dalam lagi. Ada enam orang wasil kita. Allah betul-betul adanya memandang Allah. Allah itu lebih zahir pada tiap-tiap sesuatu. Jadi hanya sebelum melihat sesuatu, belum menyaksikan sesuatu, belum terlintas sesuatu itu, Allah sudah mewujud dalam hatinya. Nah itulah dinamakan orang yang wasil. Jadi lalu ja'ala wujudahu, mengartikan dia si mustadil bih wujudahu, akan wujudnya itu hawadis, mustabadan itu bersumber min wujudillah, daripada wujudnya Allah. Artinya wujudnya hawadis itu
Jadi mewujudnya jadi ada karena artinya tajalli daripada wujudnya Allah Ta'ala. Allah yang menyatakan dirinya, Allah menzahirkan dirinya, lalu alam ini ada, makhluk ini ada. Jangan sekali ada Allah bertajalli, kada disebutan pada kita ini. Hilang kita ini, binasa kita disirna. Alladhi qabalahu, yang Allah qabalahu telah berhadap ya Allah pada hadis wa zahara bihim, dan telah bertajalli Allah bihim pada itu hadis. Kalau bawujidu maka menjadi adalah itu hadis. Lalu kita ini ada munculnya lagi. Wa illa ay wa illam yaj'al wujudahu mustafadan min wujudillah tadi. Bahwa maka itu hawadis tadilah makhluk ada mahkin, yaitu tiada wujudnya semata-mata. Ada apa ada? Binazri arba bisyuhud, menurut pandangan orang yang mempunyai maqam sudah musyahadah, orang yang sudah dekat kurnia daripada musyahadah yang kayak itu. Kemudian wal istidlal alaihi min ada min usul. Jadi inilah kepanjangan media.